selamat hari Minggu adik-adik manis. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, tidak terasa ya udah setahun lebih kita masih tetap beribadah IMPA online di rumah. Nah adik-adik tidak perlu berkecil hati. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada ya adik-adik ya. Nah adik-adik, bagaimana keadaan adik-adik sampai dengan saat ini? Masih sehat? Masih penuh dengan sukacita? Ya, kita masih penuh dengan sukacita. Itu semua karena apa adik-adik? Karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu senantiasa menyertai kita di sepanjang hidup kita. Sampai pada hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk tetap memuji Tuhan walaupun melalui ibadah IMPA online ya adik-adik ya. Nah sekarang adik-adik persiapkan hati, persiapkan pikiran, dan juga mempersiapkan Alkitab, dan jangan lupa mempersiapkan uang persembahan kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan untuk ibadah kita di hari Minggu ini, kakak mau kasih tahu nih buat adik-adik siapa-siapa aja petugas yang akan bertugas di hari Minggu ini. Apakah adik-adik ingin tahu? Baik ya, tentu adik-adik semua ingin tahu siapakah petugas IMPA online di hari Minggu ini. Nah adik-adik, untuk petugas IMPA online pada hari Minggu ini, liturgi sendiri adalah Kakak Eti dan pelayan firman yang nanti akan disampaikan oleh Kak Puji, dan untuk mengiringi musik kita di hari ini adalah Pak Hari, dan yang jangan lupa yang mengedit video kita kali ini adalah kakak kita Grace ya adik-adik ya. Nah adik-adik sekarang udah siap. Kalau sudah siap, kita bersaat teduh sejenak ya adik-adik ya. Kakak mengundang adik-adik untuk sama-sama sebelum kita masuk dalam IMPA ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, dan kita akan bernyanyi bersama dari Mars PLKPA, Gereja yang Melayani. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam lagu kita akan berdoa pembukaan dulu. Doa pembukaan ini akan dipimpin oleh teman kita, Gita. Adik-adik semua
sikap berdoa yang manis bagaimana? Yaitu 1 lipat tangan, 2 tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pada hari ini. Karena hari ini kami masih bisa tetap beribadah walaupun secara online. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Dan berkatilah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, untuk lagu pembuka kita di hari Minggu ini adalah kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 185 ayat 1 dan ayatnya yang kedua dengan judul lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Baik adik-adik, kita akan sama-sama membacakan Mazmur puji-pujian. Mazmur puji-pujian kita hari ini adik-adik terambil dari Mazmur 30 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang akan dibacakan oleh teman kita Tasya dan Evan. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat 7 sampai 13 yang berbunyi demikian. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Padamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah dagu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Demikianlah pembacaan mazmur pada hari ini. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Kak Puji. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Kakak minta adik-adik sediakan Alkitab, ya, sediakan hati dan pikiran supaya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, Kakak ajak adik-adik bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 136 ayat pertama dan ayatnya yang kedua
dengan judul lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab pembimbingku, pada juru selamatku, dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan berikan kami hikmat dan pengetahuan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Hosea pasal 1, ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer, binti Diblem. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, cerita kita berjudul Jadilah Anak Tuhan yang Setia. Nah, dari bacaan kita tadi, itu menggambarkan masa-masa di mana terjadi kekacauan, ketidaksetiaan, ketidaktaatan, permusuhan,
kerusuhan, bahkan pengingkaran janji kepada Allah. Maka Tuhan mengutus Hosea bin Beri kepada bangsa Israel. Hosea bin Beri menikah dengan Gomer dan memiliki 3 anak. Dan rumah tangga Hosea ini menjadi lambang perhatian Israel kepada Tuhan. Hosea adalah salah satu dari 12 nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecilnya Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Anak pertama Hosea adalah seorang anak laki-laki yang diberi nama Yizreel, artinya Allah menabur. Karena Allah akan menghukum dan mengakhiri pemerintahan kaum Israel karena mereka tidak setia dan taat. Jadi jangan pernah kita membelakangi Tuhan dan kita harus mengarahkan hidup kita juga takut akan Tuhan. Anak kedua Hosea adalah seorang perempuan yang diberi nama Lo-ruhama, yang artinya tidak ada belas kasihan. Karena Allah tidak akan menyayangi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Karena Tuhan ingin kita jadi umatnya yang taat. Dan anak ketiganya, seorang laki-laki, diberi nama Lo-ami, artinya bukan umatku. Allah tidak mengakui dan mengampuni yang tidak setia. Karena penyembahan kita hanya berpusat pada Yesus Kristus dan Allah akan tepati janjinya dengan kedatangan Mesias atau Juru Selamat. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini mengajarkan dan mengingatkan kita untuk setia dan taat pada Tuhan. Contohnya, mendengarkan nasihat orang tua. Berarti kita tidak membelakangi orang tua kita. Atau setia hadir di IMPA, baik secara daring ataupun luring. Setia berdoa dan mendengar firman Tuhan dengan sukacita. Karena jika kita tetap setia, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga akan memberi keselamatan dan hikmat dalam hidup kita, serta menyayangi kita. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita angkat satu kidung pujian dengan judul lagu Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat itu akan dipimpin oleh teman-teman kita. Yang pertama, Nadine Silalahi akan berdoa untuk bangsa dan negara. Yang kedua, Putri Fiona ini akan berdoa untuk gereja dan pelayanan. Dan yang ketiga, Kevin Yuike yang akan berdoa untuk keluarga, sekolah, guru, dan teman. Adik-adik, kami mohon adik-adik mengambil sikap berdoa yang baik dan benar, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami supaya menjadi bangsa dan negara yang maju dan makmur Tuhan. Berkati juga presiden dan wakil kami Tuhan, supaya mereka bisa membimbing rakyat mereka dengan bijaksana. Berkati juga rakyat kami yang sedang mengalami kesusahan sekarang dengan adanya COVID-19 Tuhan. Tuhan, berkatilah juga kami semua, penduduk warga Indonesia Tuhan, supaya kami bisa menaati peraturan kesehatan, supaya COVID-19 bisa menghilang sedikit demi sedikit dari negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena di masa pandemi saat ini kami masih bisa beribadah dan bersekutu dalam kasih-Mu Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu terutama di GPIB Immanuel Pekanbaru. Beri kekuatan dan kemampuan pada para pelayannya untuk tetap bersaksi memberitakan firman-Mu. Baik pendeta, majelis juga kakak layan senantiasa mengandalkan-Mu. Dan dengarlah doa kami ini selanjutnya. Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, berkati orang tua kami, berikan mereka rezeki Tuhan, berkati adik dan kakak kami Tuhan, berikan keluarga kami kesehatan selalu, dan jauhkanlah dari penyakit Tuhan. Tuhan, berkati guru kami, berikan mereka hikmat dan kesehatan supaya bisa kembali belajar lagi Tuhan. Tuhan, berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungilah mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Jadikan kami anak-anak yang setia dan taat dengan takut akan Engkau ya Tuhan, yang penuh dengan hikmat dan pengetahuan-Mu. Terimalah doa kami dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kakak mohon adik-adik menyiapkan uang persembahan dengan baik, dilipat yang rapi, ya. Dan apabila ada kesempatan, adik-adik bisa langsung memberikannya ke gereja bersama Papa dan Mama. Nah, untuk mengiringi persembahan kita di hari ini, kita akan bernyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu.
bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri agar kita bisa mendoakan persembahan yang baru saja kita kumpulkan. Nah, doa persembahan ini adik-adik akan dibawakan oleh teman kita, Lovin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu dan saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan agar bisa menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kelas tanggung, saatnya kita berkreativitas. Kali ini kreativitas kita adalah membuat komitmen. Mari kita mulai membuatnya. Adik-adik, pertama kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Kertas ukuran folio atau HPS. Tidak harus yang baru ya adik-adik. Bisa kertas bekas tapi ada bagian yang polos. Kemudian spidol atau pena, juga gunting. Kita mulai membuatnya. Adik-adik, kertasnya kita bentang, kemudian kita lipat seperti ini. Nah, bentuknya akan seperti ini adik-adik. Kemudian kita akan gambar love. Lalu kita gunting. Hasil yang kita gunting tadi akan berbentuk love seperti ini. Kemudian kita tulis di sini komitmenku di bagian depannya. Lanjut, aku mau jadi anak Tuhan yang setia. Hasil kreativitas kita hari ini, adik-adik foto, diberi nama, kelas, dan pos impanya. Kemudian adik-adik kirim ke WA nomor kakak layan yang adik-adik tahu. Silakan dan selamat berkreativitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita akan segera usai. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan
Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai, membimbing dan memimpin ibadah kami hari ini dari awal hingga selesai. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur juga karena Engkau telah memberikan begitu banyak pengetahuan dalam kehidupan kami dan didikan yang begitu baik. Dan jangan biarkan Tuhan itu semua berlalu dengan percuma, tapi kami tetap menjadi pemberita firman-Mu, sukacitamu bagi sekeliling kami. Dan Tuhan, kami mohon padamu, pancarkan kasih-Mu, sinar kemuliaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa melangkah masa depan kami, kehidupan kami dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dan hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah usai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa walaupun kita masih stay at home, tapi tetap kita memperlakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, supaya kita terhindar dari segala virus-virus yang berada di sekitar kita. Ya adik-adik ya. Nah, yang mau melakukan aktivitas, silakan melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bye-bye. Here we go.